Para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, bil khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa Syekh Ihsan Muhammad Dahlan. Kana syai'un lailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma والتعليم والاستفادة والإفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله وثوابه أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم توبة نصوحا توبة نصوحا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Halaman 55 baris ke-10 dari bawah ya. Syukran. Ahmad kasih Ahmad. Oke, ini ada pensilnya. Biar coret kitab sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, kita masih berbicara tentang sabar. Sabar adalah solusi terbaik ketika kita menghadapi berbagai masalah-masalah, musibah-musibah, ujian-ujian. Ya. Kemarin kita sudah dengar ya hikmah-hikmah kalau orang sabar, banyak banget tuh. Hampir 9 butir. Ya, orang yang sabar Allah berikan berita gembira. Orang yang sabar Allah berikan mahabbah, cinta. Orang yang sabar diangkat derajatnya. Orang yang sabar diberikan karomah, kedudukan, penghormatan yang tinggi. Orang yang sabar apalagi yang pertama, dia selalu terdepan, jadi imam. Orang yang sabar di luar dugaan, tahu-tahu dapat rezeki yang kagak disangka. Ya. Baik. Kemudian sampai kepada syair-syair banyak. Waliqailin akhar, ya. Dan kepada perkataannya yang lain, ya. Ini penyair mengatakan sabartu wa kana sabru minni sajiyatan, ya. Wa hasbuka anna Allah athna 'ala sabr. Sabartu,
aku telah sabar. Ya. Wa kana sabru minni sajiyatan. Sajiyah itu karakter. Ya. Dan kesabaran itu sudah menjadi karakter dari diriku. Ya. Wa hasbuka, dan cukuplah bagi Anda, annallaha asna 'ala sabri. Kemarin ya. Bahwa Allah memuji atas kesabaran, atas orang-orang yang sabar, atas orang-orang yang memiliki sifat sabar. Fasbiru hatta yahkumallahu bainana. Ya. Maka saya sabar hatta, sehingga yahkumallahu, Allah menghukumkan, bainana, arti Allah menetapkan di antara kami. Fa imma ila yusrin wa imma ila usrin. Ya. Imma, apakah dia ila yusrin, dikasih kemudahan, wa imma ila usrin, atau dikasih kesulitan. Jadi ketika suatu saat bapak-bapak diuji oleh Allah, dikasih enak, ya, apalagi itu ya, sabar, syukur, sabar. Dikasih kagak enak, sabar, ya. Fa'alaika bightinami hadhil khaslah atau khislatis syarifah al-mahmudah. Fa'alaika, maka wajib atas Anda ightinam, ya, mempergunakan dengan sebaik-baiknya apa? Hadhil khislah asy-syarifah atau khaslah asy-syarifah al-mahmudah. Sifat yang mulia, yang terpuji ini. Apa maksudnya? Sifat sabar. Itu. Wa badlil majhudi fiha, dan berupaya sekuat tenaga, ya, di dalam sifat-sifat yang mulia yang terpuji ini, ya, agar kita memilikinya, menjadikan karakter diri kita. Gitu. Kalau dikit-dikit, mohon maaf nih, dengar tetangga ngomong kagak enak aja udah pengen gaplok aja. Adanya ngomongin dikit, canda-canda ada pengen ngebales aja, ya. Ini latihan sabar. Saudara kita nih, atau ngomongnya nyeletuk kagak enak aja. Wah, udah. Awas kalau dia lewat nanti gua tabrak nih. Ya. Fa'alaika bightinami hadhil khaslah asy-syarifah al-mahmudah, ay as-sabar. Wa badlil majhudi fiha, dan berupaya, ya, sekuat kemampuan tenaganya, ya, memiliki sifat-sifat yang mulia ini. Takun minal faizin, maka kalian akan menjadi minal faizin, termasuk orang-orang yang beruntung. Ya, takun minal faizin. Wallahu ta'ala waliyut taufiq, dan Allah lah, ya, yang maha tinggi, waliyut taufiq, ya, yang katakanlah memiliki taufik dan hidayah. Halaman apa tadi? Kita mau cari, tanya, udah. Pain kulta, jika Anda bertanya, fama haqiqatus sabri wa hukmu, apa sih sebetulnya hakikat sabar dan hukumnya? Bapak-bapak, saya membaca kisah perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ketika Nabi Musa, katakanlah, dikejar-kejar Firaun dan bala tentaranya, dengan izin Allah tongkatnya dia pukulkan ke laut, jadi jalanan. Ya. Kemudian setelah sudah mau sampai, diketok lagi jadi lautan lagi. Ini kan hebat banget. Ya, luar biasa nih mukjizat ini. Ya, apa yang terjadi? Setelah lari kumpul itu, Firaun udah tenggelam dah sama bala tentaranya. Ada yang bertanya, Musa,
ahunaka ahadun afdal minka. Musa, apakah ada orang yang lain yang lebih pintar, lebih afdal daripada kamu? Itu Musa lupa bilang kagak ada. Padahal ya ada lagi Allah. Maka Allah sindir wa fawqa dzi kulli min ilmin alim. Di antara orang yang punya ilmu ada lagi alim. Baru SD, oh jangan belagu sombong. Ada SMP. SMP ada terus begitu. Ya. Kemudian akhirnya diuji lah. Kalau mau tahu lihat tuh ke pinggiran lautan ada orang alim, ya diutuslah ke sana. Ketemu tuh antar Musa, iya. Kau tahu? Ya, aku diberitahu oleh Allah, amba'ani al-alimul khabir. Allah yang Maha Alim, yang Maha Khabir. Ya, dikasih syarat. Kata Nabi Khidir, kamu gak bakal mampu ngikutin saya. Nanti kalau apa-apa jangan banyak tanya ya. Ya, apa ayatnya itu? Jangan tanya. Innaka lan tasbir. Ya. Hai Musa, oke, ya diikutin. Dalam perjalanannya ketika Nabi Khidir menghancurkan perahu, wah ini kan menurut akal dia syariat nggak masuk akal kan, timbul pengen nanya, maka innaka lan tastati ma'iyya sabra. Nggak bakal bisa sabar ikutin saja. Ya. Kan ketika itu Nabi Musa tuh didatengin burung. Kata burung ini, Musa, antum Allah kasih ilmu, ya, yang saya nggak tahu. Dan Allah juga kasih saya ilmu yang kami juga nggak tahu. Begitu. Ini ada hal-hal tuh yang manusia itu terbatas, nggak sebentar. Maka itu disuruh ngikutin. Ya. Nah di sini pakai innaka lam tasbir. Ya. Engkau tidak akan sabar. Pakai kata-kata sabar. Tapi ketika Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih Nabi Ismail, Nabi Ismail bilang apa? If'al ma tu'mar satajiduni minas sabirin. Pakai sabirin disim fa'il. Kau akan mendapatkan aku tuh orang-orang yang sabar. Nah, di sini beda katanya. Ada ulama menganalisa kata-kata sabar ini. Nabi Musa nggak sabar terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Dikit-dikit mau nanya. Walaupun persyaratan apa? Boleh ikutin saya, jangan banyak tanya-tanya dulu. Ya. Tapi di dalam cerita Nabi Ibrahim Ismail pakai sabirin. Baik. Jika Anda bertanya apa hakikatnya sabar dan hukumnya sabar, fa'alam, ketahuilah, anna lafdhus sabri min tariqil lughah al-habs. Ketahuilah bahwa lafaz sabar, ya, kata sabar secara bahasa itu adalah al-habsu. Apa habsu? Menahan. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Bersabarlah Anda, atau tahanlah diri Anda, ya, bersama orang-orang yang yad'una rabbahum, menyeru kepada Tuhan mereka.
Ya bapak-bapak nih diajak kebaikan, sabar. Orang membangun kebaikan, dakwah itu beda sama orang yang berbisnis, yang bersifat materi maksudnya. Ya, tantangannya banyak, berat, mana disebut itu. Tapi menuju kebaikan, membangun masyarakat, tantangannya berat, banyak. Ya, kita sabar. Dakwah, ajak tetangga untuk ke masjid, sabar. Ya. Enggak semua orang suka asalnya. Kalau jangan nonton bola, banyak yang suka, banyak. Kalau saya diundang, pasang aja langsung layar besar, datang sendiri. Ya. Al-ayah ay ihbis, ay artinya ihbis, tahanlah nafsaka ma'ahum, dirimu ma'ahum, bersama mereka. Ya, sabarlah dirimu, ya, berdakwah bersama mereka, ya, bersama orang-orang yang baik-baik, yang saleh-saleh. Wa innama yusafullahu ta'ala bis-sabri, wa innama, dan hanya saja yusafu Allah, yusafu mensifatkan, menggambarkan, mendeskripsikan, ya, bersabar dengan sabar, ala makna, ya, memiliki makna habsihi al-azab. Allah menahannya. Menahan apa? Menahan azab. Ya. Habsihi, menahannya Allah, gitu ya. Al-azaba, akan azab, anil mujrimina, dari orang-orang yang mujrim, dari orang-orang yang jahat, ya. Fala yu'ajiluhum bihi. Allah langsung apa? Allah tidak langsung menyiksa mereka. Beda sama dulu, ya. Ini adalah salah satu kemuliaan juga umat Rasulullah. Kalau dulu sama nabinya pada jahat-jahat, langsung ditenggelamin ke Firaun. Ya. Jadi salah satu makna katanya sabar bermakna menahan adalah Allah menahan azab, ya, siksaan kepada para mujrimin. Fala yu'ajiluhum bihi, ya, bihi, dengan sabarnya Allah, ya, Allah tidak langsung menyiksa mereka. Thumma ma'na alladhi huwa min masail qalbi summiya sabran. Kemudian ada lagi makna yang sabar itu min masail qalbi, atau ya, ada upaya di dalam hatinya itu. Summiya sabran, dinamakan sabar, ya. Artinya di dalam diri hati itu ada yang namanya sabar. Li'annahu habsun nafsi 'anil jaz'i, karena, ya, sabarnya itu dia menahan dirinya daripada jaza. Apa jaza itu? Keluh kesah, ya, gelisah. Nah, orang juga nahan, dia nggak gelisah, itu juga sabar. Dan anaknya belum pulang sekolah, aduh, udah puyeng dulu. Sabar. Atau menenangkan dirinya tuh dari gelisah. Karena was-was gelisah itu dari setan juga. Bisa tenang, dia tahan tuh. Dia kagak cemas banget, itu juga sabar. Wal jazu fi ma qalahu al ulama, ya, dzikru ittirabika fi syiddah, dan gelisah, ya, sebagaimana pernyataan ulama adalah dia zikru, disebutkan ittirabika fi syiddah. Ittirab itu katanya goncang, ya, goncangnya dirimu itu fi syiddah, dalam keadaan sulit. Nah, hati-hatinya kan dia nih gelisah, ya. Wakila, dan ada juga yang mengatakan jaza itu, ya,
bal iradatul khuruj anis syiddah bil hukmi, itu keinginan segera keluar dari kondisi yang sangat sulit itu, ya. Ini wakilah, dan dikatakan juga sabar itu adalah iradatul khuruj anis syiddah, keinginan pengen segera keluar, selesai daripada kesulitan yang dia sedang hadapi, ya, bil hukmi, secara pasti. Fasabru tarkuhu, ya, dan sabar tarkuhu adalah tarkuhu, meninggalkan tadi rasa gelisah tadi, ya, meninggalkan rasa pengen cepat-cepat keluar dari segala masalah, meninggalkan ittirab bika fi syiddah, goyang tuh hatinya, pikirannya galau lah, ittirab itu, ya, hatinya tadinya tenang, ada masalah langsung goyang, hati ittirab, ya, kayak kesambar gitu. Sabar adalah tarkuhu tuh, meninggalkan ittirab bika fi syiddah, satu. Kedua, meninggalkan iradatul khuruj an syiddah, itu, ya. Wa hisnus sabri dzikru miqdari syiddah wa waqtiha, ya. Dan bentengnya sabar adalah ini, dzikru biqdari syiddah wa waqtiha, artinya mengingat ini, mengingat akan takdirnya Allah, gitu, ya, akan ketentuan Allah, ya, kepada tadi musibah, kesulitan dan waktunya. Wa annaha la tazidu wa la tanqusu, takdir Allah itu kagak bertambah, kagak berkurang. Wala tataqaddamu, kagak juga jadi maju. Misalnya kematian, misalnya, kan idza jaa ajaluhum, ya, kagak bisa dimajukan, kagak bisa, udah yang mau mati sih. Walaupun kita ngumpet nih, emang tanggal 2 bulan 9 mati, ya mati. Nah, sudah ditetapkan dari sananya. Maka katanya wa annaha miqdar, ketentuan Allah itu la tazid, enggak bertambah dan tidak berkurang. Wala tataqaddamu, dan tidak juga dimajukan. Wala tata'akharu, dan tidak diakhirkan. Wala faidata fil jaz'i, ya, maka kagak ada faedahnya tuh kita gelisah. Itu. Bal fihi ad-darru wal khataru. Bahkan kalau kita gelisah itu banyak mudaratnya, banyak bahayanya. Ada kan orang mungkin gelisahnya akhirnya salah tindakan, mikirin anaknya belum pulang, langsung gelisah, mana nih belum pulang, langsung dia buka pintu, langsung mau keluar aja, mau terlihat blok, tabrak. Nabi ngajar itu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nazala bihi hammun aw ghammun faqala, Nabi kalau ditimpa kebingungan, ya, hatinya bete, kurang nyaman, galau, risau, ijazah juga. Nabi bilang apa? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya, kalau astaghits berarti saya minta pertolongan. Kalau barang-barang boleh juga diganti pakai dhamir nahnu nastaghits. Ya Hayyu, wahai Allah yang Maha hidup, ya Qayyum, Allah yang Maha berdiri sendiri, bi rahmatika, dengan rahmat-Mu ya Allah, astaghits, aku mohon pertolongan. Ya. Jadi yang namanya takdir Allah kagak bisa ditambahin, kagak bisa dikurangin, ya, nggak bisa dimajukan, nggak bisa diakhirkan. Di lahir mahfuz kayak begitu. Maka wala faidata fil jaz'i, kagak ada faedahnya kita dalam kegelisahan, kecemasan.
Bal fihi ad-dararu wal khatar. Bahkan kalau kita cemas akan ada bahaya dan mudarat. Wa hisnu hadzal hisni dzikru husni iwadillahi ta'ala alaihi. Wa karimu dzukhri fi dzalika ladaihi. Dan benteng ya. Hadzal hisni, dan benteng dari benteng kecemasan ini adalah apa? Dzikru husni. Mengingat akan apa? Kebaikan Allah. Ya. Apa namanya? Ganjaran atau gantian dari Allah Ta'ala alaihi kepadanya. Wa karimu dzukhri. Karimu dzukhri ini istilah syarahnya adalah al-ajr. Ya. Artinya Allah berikan pahala. Ya. Bidzalika dalam kondisi kita diuji oleh Allah, ladaihi di sisi Allah. Jadi benteng dari segala benteng-bentengnya kecemasan adalah apa? Ingat ketika bapak-bapak ditimpa musibah apa? Ada ganjaran dari Allah, ada gantian dari Allah. Ya, kan kaidahnya la ata'a illa ba'da baliyah. Tidak ada hadiah pemberian dari Allah kecuali sebelumnya ada ujian-ujian. Ya. Kalau kita dikasih musibah, sebetulnya kita mau diangkat derajatnya oleh Allah. Ya. Jadi benteng daripada benteng, itu ya, menjaga kegelisahan hati kita adalah mengingat akan kebaikan, ya. Ganjaran terbaik yang Allah ganti ya untuk dirinya alaihi dirinya. Wa karimu dzukhri, dan juga mengingat akan apa? Pahala ganjaran terbaik dari Allah. Ya. Fahadhihi wabillahi taufiq. Nah, inilah fahadah. Ambillah ilmu ini, pegang nih erat-erat pemahaman ini. Bapak-bapak lagi ditimpa musibah, tentu hati kita galau, sedih, gelisah. Ingat, ya, sebentar lagi Allah akan berikan hadiah terbaik, ya, pengganti yang terbaik. Wabillahi taufiq, ya, dari Allah jualah taufik dan hidayah. Faslun, fa'alaika biqati hadhil aqabati syadidah al-mani'ati bidaf'i hadhihi al-awarid al-arba'ah. Jadi udah selesai tuh Pak penjelasan yang pertama dulu tentang rezeki, tentang akhtar, tentang qada, tentang masaib, ya. Musibah dihadapi dengan sabar tadi, ya. Ini mau diinklusi namanya, mau diambil kesimpulan oleh Imam Ghazali. Fa'alaika, maka wajib atas anda biqad'i hadhil aqabatis syadidah, ya, maka wajib atas anda apa? Memutuskan qat'i, ya, hadhil aqabah asyadidah. Apa tuh? Rintangan-rintangan yang berat ini, ya. Bidaf'i, dengan cara menolak, ya, hadhil awarid, ya, godaan-godaan, rintangan-rintangan al-arba'ah yang 4. Apa itu? Tadi kita selalu digoda oleh rizki, ya. Kan pembahasan ini tentang rizki pertama kali. Rizki kita hadapi dengan apa dulu? Dengan tawakal, ya. Akhtar kita hadapi dengan apa? Dengan tafwid, terserahkan kepada Allah. Ya, yang bahaya. Kira-kira baik apa agak nih? Tafwid. Ufawwidu hadzal amr ila Allah. Kita kasih, serahkan yang terbaik kepada Allah. Qada,
takdir kita hadapi dengan apa kemarin? Ridho. Ya. Wal masaib, musibah, bencana, kesedihan hati, kegalauan hati kita hadapi dengan sabar. Ya. Jadi al-awarid al-arba'ah, rintangan-rintangan yang 4 yang membuat ibadah kita jadi kagak khusyuk sama Allah, apa itu? Kasus rezeki kemarin. Kasus akhtar, bahaya-bahaya yang menimpa diri kita, kematian misalnya dan sebagainya. Qada tentang takdir Allah, ya. Lalu masaib, musibah. Jadi fa'alaika biqati hadhihi aqabati syadidah al-muni'ah, ya. Maka wajib atas Anda itu harus melewati, ya, melewati, ya, al-aqabah asyadidah, atau tanjakan rintangan yang sulit, ya, yang menghalangi bidaf'i, dengan cara daf'i, menolak apa tuh? Rintangan-rintangan, godaan-godaan yang 4 tadi. Apa? Tentang rezeki, akhtar, qada, masaib. Rezeki dihadapi dengan tawakal, akhtar dihadapi dengan tafwid, qada dihadapi dengan ikhlas, musibah dihadapi dengan sabar. Ya. Wa izahati illatiha, ya, wa izahah apa? Dan menghilangkan illatiha, ya, ilat-ilatnya, ya, penyakit-penyakitnya. Wa illa kalau tidak, artinya kalau kita tidak bisa, ya, mengatasin yang 4 hal ini, ya, fala tada'uka tadhkuruka maqsuduka min ibadah wa tafakkur fiha. Maka Anda tidak akan bisa apa? Mengingat tujuan ibadah kita itu dengan baik. Dengan sholat, pikiran hanya masalah rezeki. Sholat, pikiran oleh musibah, ya. Hatinya selalu terganggu maksudnya. Jadi katanya bala tadauka, wa illa, kalau Anda kagak bisa mengatasi itu, ya, 4 macam rintangan-rintangan, godaan-godaan, ya, yang menghambat kekhusyuan ibadah kita kepada Allah, maka tadauka tadhkuruka maqsuduka, ya, Anda akan selalu ingat aja tuh, ya, pada hal-hal yang mengganggu minat ibadah kita kepada Allah. Wa tatafakkaru fiha, dan selalu mikirin terus. Fadlan an tudrikaha, ya, apalagi dari yang engkau dapati temui. Fa tuhassiluha, dan kau capai. Wa inna likulli wahidin minha syughlan syaghilan ajilan wa ajilan. Sesungguhnya, ya, satu dari yang 4 ini semuanya itu syughlan syaghilan, akan membuat Anda tuh sibuk, ya, ajilan, baik dalam waktu cepat, wa ajilan atau lambat, ya. Salah satu dari 3 faktor ini kalau kita kagak atasin tuh dengan, ya, solusi-solusi yang telah diberikan oleh Imam Ghazali, maka kita tidak akan bisa ibadah kepada Allah dengan sempurna. Begitu pemahaman. Thumma inna a'zamaha wa a'dalaha, ya, kemudian sesungguhnya yang paling terbesarnya, wa a'dalaha, dan yang paling beratnya, sulitnya dari 4 tadi nih, ya, dari masalah rezeki, bahaya, takdir, musibah, katanya 4 rintangan yang membuat kita ibadahnya enggak fokus kepada Allah adalah amrul rizqi wa tadbiruhu, perkara rezeki dan memanage
rezeki. Ini nih, baik kita gara-gara rezeki kita, maka kadal faqru ayyakuna kufra. Ya, gara-gara rezeki kita sebab kekurangan, maka membuat ibadah kita kacau dah tuh. Ya. Mau ngaji, wah sayang nih, sejam kalau ngojek dapat duit nih. Tergoda dia. Ya. Ada ngaji-ngaji seperti ini membuka rahmatnya Allah ini. Ya, membuka kebaikan Allah. Yang susah-susah jadi termudahkan. Fa innahu al-baliyatul kubra. Sesungguhnya perkara rezeki adalah musibah yang paling besar. Li'amatil khalqi, ya, kepada seluruh makhluk. Artinya kita ini yang paling berat ternyata, ya, dari 4 tadi yang membuat ibadah kita terganggu itu masalah rezeki. Ya. At'abat nufusahum, tuh, wasaghalat qulubahum. Ya, musibah yang besar ini at'abat, membuat capek diri mereka. Ya, mikirin, ya Allah, anak masih sekolah nih, belum ada uangnya, gimana, bikin capek. Wa syaghalat qulubahum. Musibah besar ini tanah rezeki membuat apa? Membuat sibuk hati mereka. Mikirin, nggak bisa tidur. Ya. Saya aja kalau udah kontraktor nelfon pakai, ada lagi yang bisa digeser. Wah, itu kepikir pengen tidur bisa tidur, gimana. Minta doanya ya, saya lagi bangun itu asrama putri 4 lantai. Semoga berjalan lancar, mudah, ya. Ada rezekinya. Allah Maha Kaya, ya. Kita harus kuatin, yakin bisa. Saya nggak tahu dari mana, pokoknya yakin nanti kebangun rezekinya ada aja gitu. Ya. Taib. Membuat sibuk hatinya, hati mereka. Wa aktsarat humumahum. Musibah yang besar ini artinya, ya, faktor rizki ini itu aksarat, membuat banyak humumahum, kegundahan mereka. Wa dayya'at a'marahum, membuat sia-sia umur mereka. Wa a'zamat sayyi'atihim, dan membuat besar, ya, kesalahan mereka. Wa awzarahum, dan penyimpangan mereka. Banyak orang gara-gara pengen dapat duit, ya, akhirnya jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam kebohongan, jatuh dalam banyak, ya. Atau pengen kaya aja, korupsi dia, macam-macam, nyolong dia. Auzar itu penipuan, ya. Wa addalat bihim anillahi ta'ala wa khidmatihi. Tuh, ya, rezeki ini musibah terbesar yang membuat addalat bihim, ada menyimpangkan kita ini manusia, anillah, menjauhkan kita daripada Allah, wa khidmatihi, dan berkhidmat kepada Allah, ya, ila khidmatid dunya wa khidmatil makhluqin. Akhirnya berpindah dia, harusnya kita berkhidmat kepada Allah ini sama dunia dia dan sama makhluk kita. Fa'ashu fid dunya fi ghaflatin wa zulmatin wa ta'abadin wa nasabin. Maka akhirnya mereka hiduplah di dunia dalam keadaan lalai sama Allah, zulmah, dalam kegelapan,
wa ta'abin, capek dia, panasobin dah, udah berat banget ya, wa mahanatin, kehinaan, wa dhullin, kerendahan ya, wa qadimu ilal akhirah, dan nanti mereka datang ke negeri akhirat. Padahal di duit capek banget, sampai capeknya sampai lupa sembahyang, sampai lupa ibadah, sampai enggak sempat ngaji, nuntut ilmu. Nanti di akhirat datang apa? Mafalisa baina aydihimul hisab wal adzab. Dia orang yang bangkrut, enggak punya apa-apa dia. Hadap Allah, enggak punya amal soleh dia. Ya, di depan mereka ada hisab, ada azab. Ya, enggak buat amal. Saking sibuknya nyari dunia, nyari duit, rezeki, sampai dia lupa sama Allah. Mari kata apa? Sini. Fa innahu al-baliyatul kubra. Musibah terbesar bagi kebanyakan orang, ya, bagi kebanyakan manusia. Membuat jiwa mereka capek, hati mereka sibuk, humum, ya, pikirannya semakin galau, umur mereka terbuang sia-sia, semakin besar kejahatan-kejahatan, penipuan-penipuan, semakin dia jauh menyimpang dari Allah, berkhidmat kepada Allah, malah condongnya pada dunia, makhluk. Akhirnya mereka hidup di dunia dalam keadaan lalai, kegelapan, capek, dan bobrok, hina, rendah. Nanti datang ke akhirat dia kagak punya apa-apa, dia bangkrut, muflis. Karena ada hadisnya, atadruna minal muflis, kan? Tahukah kamu siapa orang muflis? Orang yang kagak punya amal soleh. Ini ada kata-kata ghaflah. Hari Sabtu kedua, ya, saya mulai pengajian di Masjid Pangeran Jayakarta, Salafiyah, baca kitab Tanbihul Ghafilin, ya, tanbih, peringatan kepada orang-orang yang ghaflah, orang-orang yang lalai. Insyaallah malam Minggu tanggal 13 ya, juga mulai pengajian lagi, diminta di masjid apa namanya, Baitul Muttaqin di daerah Cakung apa tuh, perumahan komplek Pertamina. Kitabnya kitab yang itu, Nashahul Ibad Imam Nawawi. Yang ada waktu kejar terus tuh ilmu, ya. Dulu saya gitu ngaji, sono sini. Jangan di sini, jangan uber, sono. Kalau ada waktu uber, ya, cari keberkahan, cari ilmu. Apalagi masih muda-muda, semangat untuk ilmu. Baik. In lam yarhamillahu ta'ala bi fadlihi, ya. Wandur kam ayatin anzalallahu ta'ala fi dzalik. Ya bapak-bapak tuh ya, dikasih gambaran jelas banget tadi itu. Nanti kita datang di akhirat, kita bangkrut, kita kere, miskin, kita nggak bawa apa-apaan. Yang ya sementara adanya hisab, azabnya. In lam yarhamillahu ta'ala, jika tidak ada kasih sayang Allah dan karunia-Nya, ya. Wandur kam ayatan anzalallahu ta'ala fi dzalik. Lihatlah berapa ayat yang Allah turunkan, ya, tentang hal ini. Artinya Pak kemarin sudah sebutkan tuh, tentang rezeki itu sudah Allah jamin. Ada rezeki yang apa kemarin? Ada 4 ya, yang dimiliki, yang dijanjikan, yang dijamin, atau apa? Yang telah dibagikan. 4. Jadi jangan risau bikin rezeki, ya. Udah beramal aja, berjalan aja, jalanin hidup, niatin ibadah karena Allah.
Berapa banyak ayat-ayat yang Allah turunkan tentang hal ini begitu. Wa kam dzikrin min wa'dihi wa dhamanihi wa qasamihi ala dzalik. Berapa banyak Allah menyebutkan janjinya, jaminannya, pembagiannya atas rezeki. Walam tazalil anbiya wal ulama'u ya'izuna an-nasa, dan para anbiya, para ulama itu senantiasa ya'izuna an-nasa, memberikan nasihat kepada manusia, ngingetin. Wa yubayyinuna lahum at-tariqa, dan menjelaskan kepada mereka akan jalannya. Ya, wa yusannifuna al-kutuba, para ulama juga sudah mengarang buku-buku. Wa yadribuna lahumul amthala, dan juga para ulama memberikan contoh-contoh. Wa yukhawifunahum billahi ta'ala. Ya. Dan para ulama juga menakut-nakuti mereka itu kepada Allah Ta'ala. Udah begitu tuh kalau bahasa gitu ya, wa hum ma'adzalika, udah begitu tuh ya, ayat udah banyak banget, Nabi udah ngomong, ulama ngomong, para pengarang-pengarang buku udah ngomong, kasih contoh. Wa hum ma'adzalika la yahtadun. Udah begitu tuh ma'adzalika, udah gitu mereka kagak pada mendapat petunjuk hidayah. Wala yattaqun, kagak pada bertakwa. Wala yatma'innun, dan mereka tidak tenang. Bal hum fi ghamratin min dzalika, bahkan mereka dalam ghamrah, ya, untuk sebuah petualangan yang sangat panjang. La yazaluna yakhafuna, senantiasa takut aja. Ayyafutahum ghadaun aw asya'un, mereka merasa khawatir, takut kagak dapat makanan di pagi hari, makanan di sore hari. Ya. Wa aslu dzalika kullihi qillatut tadabbur. Nah, ketika bapak-bapak takut banget kagak dapat rezeki, ya, itu katanya sumber itu semua karena qillatut tadabbur, kita sedikitnya merenungkan, mentadabburkan li ayatillahi subhanahu, ayat-ayat Allah. Wa qillatut tafakkur, dan sedikitnya kita merenungkan, bertafakur fi sana'illah, pada penciptaan Allah. Wa tarkut tadzakkur li kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tarku, meninggalkan mengingat kalam-kalam, nasihat-nasihat, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ngaji-ngaji ya kadang-kadang kan adanya di pengajian nih, ya. Kita ini nyampein kalam ulama yang luar biasa, penjatul Islam. Ayat, hadis, bukan omongan kita, omongan orang-orang soleh. Kita nyampein doang. Gitu ya. Wa tarku ta'ammul. Nah, ini juga sebabnya kita tarku ta'ammul, kurangnya menta'ammul, memikirkan, merenungkan li aqwalis sholihin, nasihat-nasihat orang-orang soleh. Mastirsali, sementara kita istirsal, hati gampang matu, terus menerus liwaswasis syaitan, terus menerus digoda oleh syaitan. Wal isgha'i ila kalamil jahilin. Isgha', apa isgha'? Mendengarkan pembicaraan orang-orang bodoh, ya. Wal ightirari bi'adatil ghafilin, dan ightirar, tertipu, bi'adat, dengan kebiasaan-kebiasaan ghafilin, orang-orang yang ghafil. Ngaji kagak, dengar nasihat kagak mau. Nah, dapat mana itu hatinya, dapat ilmu, kagak ada pencerahan kan, sumpah dia. Sementara apa tadi itu? Sementara setan masuk godain terus. Yang didengar hanya omongan orang-orang bodoh. Udah makin sempit tuh hatinya tuh, agak ada pencerahan, ya. Hatta tamakkana syaitanu minhum tuh,
sehingga setan nguasain mereka. Warasakhatil 'adatu fi qulubihim, dan kebiasaan-kebiasaan orang-orang bodoh tadi akan menjadi merusuh di dalam hati mereka. Fata'adda bihim dzalika ila dhafil qalbi wa riqqatil yaqin. Fata'adda, maka kita membawa mereka ya dengan sebab kagak ngaji, kagak mau dengar nasihat ulama, ya setan ngeganggu terus, ya dengerinnya pembicaraan orang-orang yang belon-belon, maka apa? Ila dhafil qalbi, hatinya semakin lemah. Wa riqqatil yaqin, keyakinan semakin tipis. Nah, gitu. Karena dalam kitab Mau'izatul Mukmin sebutin 3 hari aja kita kagak dengar pengajian, udah hati itu redup, nur nggak ada, sempit. Saya kalau di rumah kagak baca itu kosong aja, hilang itu. Harus ada yang masuk. Nah, bahwa yang kita butuhkan nih, ada yang bersifat materi, ya, gazaat, itu gizi, makanan biasa. Itu makanan jusmaniyah. Ada makanan yang bersifat apa? Rohaniyah, qalbiyah, ilmu kayak gini, zikir, itu makanan. Disebutnya qutul qulub, makanan pokok hati. Ini ya, hidupkan itu. Ya. Kemudian mana tuh hilang? Ngaji nggak boleh marah-marah, emang hilang. Pada pindah. Baik. Wa ammal akhyarul ladzina hum ulul absar. Nih, wal arhabul jiddi wal ijtihad. Adapun orang-orang yang pilihan, orang-orang yang humul ulu, yang mata hatinya hidup, arbabul jiddi wal ijtihad, orang-orang yang ibadahnya rajin. Fa absaru tariqas samai, maka mereka melihat itu jalan dari langit. Artinya apa? Kagak tertutup, kagak gelap. Falam ya'bathu bi asbabil ardi, mereka enggak peduli dengan katakanlah faktor-faktor sebab-sebab bumi. Ya, hatinya yakin ke Allah aja gitu. Walaupun banyak halang-halangan, ada Allah. Allah enggak bakal ninggalin kita sendirian itu. Bantuan. Wa tasamu, mereka berpegang teguh bihablillah, dengan talinya Allah. Falam yaktarithu bi'ala'il khalqi, mereka kagak peduli dengan halangan-halangan makhluk. Jadi bapak-bapak, kalau kita punya ini tujuan, udah mantep aja bersama Allah maksudnya. Jangan mikirin nanti tetangga kita gini, musuh kita gini, kalau kita jangan. Orang nih buka lapak dagangan, dagang daging. Jangan mikirin, dia. Dagang lillahi kata Allah, zikir, doa itu. Ya, torik langit yang kita pengen. Jangan dikit-dikit, wah saingan nih. Bisa-bisa gue kagak laku nih. Akhirnya niatnya jelek dah. Wah, fitnah. Gitu kan yang terjadi. Berasa loh. Belum ya? Hah? Udah? Waduh. Lagi serius. Nggak serius ya, aduh. Oke, saya tutup satu cerita aja tentang apa? Walaupun kondisi sulit, harus yakin setiap orang tidak akan mati sebelum mendapatkan rezekinya. Yakin. Ada kisah, saya menerjemah buku tahun 2005, saya kasih nama judulnya Kiat Kaya Menurut Islam. Satu contoh aja. Ada orang kaya punya sawah, panen. Biasanya kalau panen buat 1 tahun, 12 bulan. Pas dia panen hanya dapat 10 bulan. Dia pusing, ya Allah bagaimana nanti
Anak saya, istri saya di bulan 11, 12. Padahal bulan 1-nya belum dia lewatin. Udah pusing banget. Allah kasih apa? Pelajaran. Di depannya ada seorang ibu janda, ya, suaminya udah meninggal. Itu anaknya nangis saja. Akhirnya dia samperin, "Bu, kenapa anak-anak nangis?" "Oh, anak-anak belum pada makan, Pak." "Oh, itu lagi masak apa itu?" "Itu batu lagi saya rebus." "Oh, anak saya nanya belum matang." Ada ibanya dia tuh. Sebentar Bu ya, dia ke rumahnya, diambil makanan, dianterin. Pas dia ke rumahnya lagi, udah kagak ada suara anaknya bertidur. Pada nangis, udah tidur semuanya. Saking lapar tidur. Tak, Bu, ya, ini Pak, ibu saya nih mengantar makanan. Apa jawabannya? "Oh maaf Pak, anak-anak saya sudah bertidur semuanya." Ya nggak apa-apa, terima aja buat besok pagi. Apa jawabannya? "Kalau besok pagi Pak, insya Allah rezekinya ada dari Allah." Langsung itu orang seperti ditampar tuh. Dia buat besok pagi aja masih tenang. Lah saya yang rezekinya ada sampai bulan 10, gelisah yang di bulan 11, 12. Langsung dia keluar dari rumah, dia ke lumbung padinya, dia bagi-bagiin. Sampai begitu. Banyak kisah-kisah begitu. Ya. Artinya apa? Tadi hatinya jangan ke makhluk, hatinya ke Allah. Min tariqis sama. Yakin Allah Maha pemberi rezeki, ya. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan fi. Wa in kana fis sama'i fanzilhu. Wa in kana fil ardi fakhrijhu. In kana ba'idan faqribhu, in kana haraman fatahhirhu. Ya Allah, berilah kepada kami rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah. Jika rezekinya masih di atas langit, turunkanlah ya Allah. Jika merasa berada di dasar bumi, keluarkan ya Allah. Jika masih jauh, dekatkan ya Allah. Dan jika harta kami ada yang haram, ada yang subhat, sucikanlah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.